adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini adik-adik? Harapan kakak semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang bersemangat, sehingga kita boleh menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini dalam keadaan yang baik-baik, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan juga dengan keadaan yang baik. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Seperti biasa, kita akan menyanyikan Mars LKPA. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilahkan untuk berdiri. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 299. Kita akan nyanyikan dari baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari tidur kami,
boleh menghirup udara segar, menggerakkan tubuh kami, bahkan boleh datang, duduk dan diam pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biar Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menikmati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita baca dari Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca seperti tradisi membaca Mazmur. Di bawah judul Doa pada Pagi Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padanya. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpang darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena seteluhku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sampai demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 282. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Naikkan doa tak enggan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya kami mampu mengerti, memahami apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak persilakan berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat
ke-7 sampai yang ke-11 kita baca secara silih ganti. Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11 di bawah judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira kalau adik-adik lihat gambar ini gambar apa ya? Iya, benar sekali ya, gambar anak-anak atau orang yang sedang berdoa. Nah, kakak tanya, yang tadi pagi bangun tidur berdoa siapa? Semuanya ya, ya kakak harap kita semua berdoa pada saat bangun tidur ya. Jangan langsung ambil HP, tetapi kita berdoa dulu kepada Tuhan, mengucap syukur karena sudah dibangunkan pada pagi yang indah ini. Nah, terus adik-adik, kakak mau tanya lagi. Kira-kira menurut adik-adik, doa itu apa ya? Yang adik-adik tahu, doa itu tuh sebenarnya apa? Apa yang kita lakukan di dalam berdoa? Iya, benar sekali ya adik-adik ya. Jadi doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan ya adik-adik ya. Berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya ya adik-adik ya. Jadi tanpa doa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian kira-kira yang sudah adik-adik lakukan ini ya, yang sudah adik-adik lakukan, di dalam doa itu ada apa aja adik-adik? Maksudnya ngerti tidak? Jadi kalau kita berdoa itu kan, kita berdoa, di dalam doa kita itu apa aja yang kita sampaikan kepada Tuhan? Kan kita berkomunikasi tuh sama Tuhan. Nah, kira-kira apa aja yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, jadi biasanya ya kita itu mengucap syukur, terus kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Terus ada apa lagi? Ya, kita memohon adik-adik ya, memohon apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Nah, kemudian kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, doa ini adik-adik, karena dia adalah napas hidup kita, napas hidup orang percaya, berarti harus kita lakukan setiap saat adik-adik ya. Jadi misalnya kita mau bangun tidur berdoa, setelah itu sarapan, mandi, mau makan berdoa lagi. Nah, jadi di setiap saat, di setiap kesempatan yang kita lakukan itu kita harus berdoa kepada Tuhan ya, karena dengan doa Tuhan akan selalu menyertai kita adik-adik ya di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, adik-adik bisa lihat di pembacaan Alkitab kita pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Artinya apa adik-adik ya? Kita
jika menginginkan sesuatu berarti kita harus meminta kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, tapi kadangkala ada juga yang misalnya ada yang bilang, saya sudah berdoa berulang-ulang kali, tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Nah, kira-kira menurut adik-adik itu kenapa? Ya, jadi pada saat kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan spiritual dengan Tuhan, nanti Tuhan akan menjawab doa kita adik-adik ya. Tetapi waktunya kita tidak tahu ya. Tuhan akan memberikan atau menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita adik-adik ya, bukan keinginan kita ya. Jadi misalnya, Tuhan Yesus, aku pingin handphone baru, berdoa terus, tapi kok tidak dikabulkan Tuhan. Nah, adik-adik jangan berpikir, wah Tuhan itu jahat, dia kok tidak mengabulkan doaku ya. Nah, mungkin yang Tuhan kenapa tidak dikabulkan, karena menurut Tuhan sebenarnya itu bukan kebutuhannya adik-adik, tetapi itu adalah keinginan adik-adik ya. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi saya pengen handphone, tapi menurut Tuhan handphone belum bisa untuk adik-adik, belum bisa mengatur waktu. Nah, akhirnya bisa saja Tuhan belum mengabulkan doanya karena sebenarnya itu bukan kebutuhan adik-adik ya. Jadi Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, kemudian kalau berdoa itu siapa saja yang harus kita doakan? Apakah diri kita sendiri, orang tua kita, atau kita mendoakan orang lain juga? Iya, benar sekali ya adik-adik. Jadi di dalam doa kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri adik-adik ya. Tuhan Yesus, saya mau makan, berkati makanan ini biar menjadi berkat bagi kehidupan saya. Tetapi di dalam doa kita, di dalam setiap doa kita juga berdoa bagi orang lain adik-adik ya. Misalnya kan di dalam doa makan, kita berdoa bagi orang-orang yang juga kekurangan, yang belum sempat makan, yang belum sempat menikmati makanan seperti kita. Nah, jadi di dalam setiap doa kita itu, kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi mendoakan orang lain juga. Nah, misalnya sekarang kan pandemi Covid ya adik-adik ya. Pandemi Covid-19 semakin banyak sekali kasusnya ya adik-adik. Nah, dengan kita mendoakan mereka, dengan mendoakan teman-teman kita atau orang-orang yang terdampak, secara tidak langsung mereka akan diberikan kekuatan dari Tuhan ya adik-adik ya. Jadi doa itu adalah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, memohon dan bersyukur, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri ya adik-adik ya, tetapi untuk orang lain juga. Nah, jadi mulai saat ini doa itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, misalnya nih, kalau mau berdoa tuh gimana? Kalau mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bisa enggak buka mata? Bisa ya adik-adik ya, tetapi dilihat situasinya. Mungkin ada di saat tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk menutup mata, kita bisa membuka mata, tetapi posisi kita, sikap kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Jangan berdoa buka mata, tangannya di kantong kayak gini-gini. Jadi dia punya sikap itu tidak mencerminkan sikap sujud tunduk kepada Tuhan ya adik-adik. Kenapa kita harus menutup mata berdoa? Karena dengan menutup mata, pikiran kita terfokus kepada Tuhan adik-adik ya. Dengan menutup mata, melipat tangan kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita. Tapi kalau misalnya berdoanya buka mata atau berdoanya ngintip temannya, itu menjadi tidak konsentrasi ya. Kadang tuh ada kan yang berdoa
matanya dibuka sebelah gitu, ngintip temannya. Nah itu membuat doa kita menjadi tidak fokus adik-adik ya, tidak berpusat kepada Tuhan. Nah makanya ada di Alkitab itu kita disuruh masuk ke kamar, mengunci pintu, terus kita sujud kepada Tuhan, kita berdoa supaya kita lebih fokus ya adik-adik ya, lebih fokus berdoa kepada Tuhan. Nah tapi bukan berarti kita setiap mau berdoa masuk ke kamar juga, enggak ya adik-adik ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita saat itu, tetapi sikap kita harus mencerminkan sikap yang sujud dan taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi tidak juga harus sembarangan gitu sikapnya ya. Nah, jadi adik-adik dari pembacaan kita pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa kita harus menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita, kita selalu memanjatkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, dan juga jangan lupa kita untuk mendoakan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi bukan hanya kita sendiri saja ya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 279. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Mintalah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang selalu setia berdoa kepada Tuhan di dalam setiap hal, setiap aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan semuanya itu boleh kami lakukan tidak hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi untuk orang lain juga. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik klien kami di dalam masa liburan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai tumbuh kembang mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan sebentar lagi adik-adik klien kami juga akan kembali ke sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka, biarlah mereka boleh kembali mengikuti pelajaran mereka di kelas yang baru. Walaupun masih tetap dijalankan secara daring Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga mau sertai, biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik klien kami Tuhan, di dalam mendidik dan membesarkan, mengajarkan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai, berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesabaran di dalam mendidik dan membesarkan adik-adik kami Tuhan.
Biarlah apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi pertumbuhan dan perkembangan adik-adik layan kami, karena mereka adalah penerus kami di masa yang akan datang Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam setiap tugas, aktivitas mereka, di dalam pekerjaan mereka hari lepas hari, lalu berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sertai, berkati mereka Tuhan, berikan pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Berkati obat-obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, biarlah itu boleh dipakai untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa jika ada di antara adik-adik layan kami atau orang tua adik-adik layan kami atau orang-orang di sekitar kami yang terdampak COVID-19, Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyertai mereka, memberikan mereka semangat di dalam menghadapi sakit yang diderita Tuhan, sehingga semangat tersebut boleh meningkatkan iman mereka. Dan kiranya Tuhan juga mau menyertai, biarlah mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan semuanya tentunya atas kehendak dari Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Selot beserta pos-pos pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai para presbiter beserta para pelayan Tuhan. Biarlah mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Semua karyawan yang terlibat Tuhan di dalam proses pengembangan jemaat dan lain sebagainya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya daerah kami Kabupaten Bulungan Tuhan. Pada saat ini di daerah kami begitu banyak yang terdampak COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong, memampukan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, supaya dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada saat ini juga diberlakukan PPKM Mikro. Kiranya Tuhan juga mau menolong, biarlah setiap aparat yang terlibat boleh melaksanakan tugas dengan baik, dan kami sebagai masyarakat juga boleh mematuhi setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan, yang semuanya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak layan, buat organis, buat kakak-kakak multimedia yang selalu setia mendampingi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Kakak lain yang belum sempat hadir juga Tuhan berkati, biarlah di minggu yang akan datang kakak-kakak layan yang lain boleh berkumpul bersama kami untuk bersama-sama melayani Engkau. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
kembali kakak ingatkan adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada amplop, orang tua boleh mengambil di gereja ya. Di gereja udah disiapkan. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun nats Alkitab yang membimbing kita dalam mengumpulkan persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baiklah, kita akan kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh memberikan persembahan kami. Kami menyadari ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan itu semuanya daripada-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkenan dengan apa yang sudah kami berikan. Kami juga berdoa buat majelis jemaat, biar Engkau yang menolong mereka agar mereka pun dapat mengelolanya dengan baik dan dapat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 285, baitnya yang pertama dan yang kedua, jika jiwaku berdoa. Saja
segala ibadah yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sertai kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang akan datang Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu meliputi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.